dapatkan 2018. Harusnya tahun ini sudah ada data 2019, tetapi karena JNHC, jadi Pertemuan Ahli Ginjal se-Indonesia, tertunda karena pandemi. Datanya yang tersedia sampai saat ini dipublikasi sekitar sampai tahun 2018. Jadi cenderung meningkat terus dari 2007. Nah, kalau kita lihat ternyata dari data seperti yang sudah ditampilkan pada video tadi oleh Pak Komang dan tim HD Bangli, itu didapatkan bahwa memang yang terbanyak adalah penyakit ginjal hipertensi. Jadi hipertensi menyumbangkan penyakit ginjal sekitar 36%. Sedangkan yang urutan kedua adalah diabetes yang disebut dengan nefropati diabetik. Itu menyumbang 28%. Yang lain-lainnya adalah misalnya glomerulopati primer, itu misalnya sindrom nefrotik. Jadi kalau saya mengatakan tentang glomerulopati primer atau sindrom nefrotik mungkin tidak terbayang, tetapi kalau misalnya saya cerita atau bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, ada nggak di tetangganya atau di lingkungan Banjarnya orang misalnya masih muda, kemudian kakinya bengkak, mukanya bengkak juga ngecemil istilahnya. Kemudian setelah ditanyakan ternyata kencingnya berbuih. Itu adalah gambaran daripada glomerulopati primer atau sindrom nefrotik. Selain itu, ya selama hampir 20 tahun saya mengabdi di Bangli, itu salah satu yang menyumbang yang juga banyak adalah nefropati obstruktif. Bahasa lainnya adalah sumatan yang disebabkan oleh paling sering adalah batu ginjal. Walaupun obstruksi atau sumatan itu juga bisa disumbangkan oleh penyakit lain, misalnya prostat atau kanker rahim pada wanita. Sampai saat ini sudah dikumpulkan sekitar 10 jenis yang penggolongan penyebab penyakit ginjal. Nah, diskusi kita setelah data tadi adalah tentu merefresh atau memberikan paparan ulang bagi Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang belum pernah mendengar apa sih penyakit ginjal kronik itu, tetapi Bapak dan Ibu yang sudah tahu mengidap penyakit ginjal kronik dan juga mungkin sudah cuci darah, saya akan merefresh kenapa sih sampai Bapak dan Ibu itu akhirnya sampai di ruang cuci darah. Nah, pengertian dari penyakit ginjal kronik itu adalah ada dua konsep sebenarnya. Ada gangguan fungsi atau gangguan struktural namanya. Jadi fungsinya, walaupun bentuknya bagus seperti mobil misalnya, baru grass, sling, tetapi misalnya jalannya tersendat-sendat, itu gangguan fungsi. Atau gangguan struktural atau anatomi. Mobilnya larinya kencang tapi penyok. Nah, itu untuk memberikan gambaran. Nah, secara umum di dunia dipakai patokan oleh Kadikbud yang sampai saat ini masih tetap dipakai, yaitu adanya gangguan ginjal lebih dari 3 bulan disertai dengan gangguan struktur dan atau gangguan fungsional. Jadi walaupun misalnya ada tidak ada misalnya fungsinya masih normal, tapi ada kelainan, misalnya ada sumbatan batu, itu tetap masuk penyakit ginjal kronik. Atau seperti beberapa pasien saya periksa di poli, saya perlihatkan di USG, oh ini masih bagus ginjalnya, tapi ternyata dari hasil lab itu didapatkan kreatininnya naik, ya, kemudian dari pemeriksaan kencingnya didapatkan tanda-tanda kebocoran atau albuminuri, atau dari blood composition itu yang tadi saya sebutkan tentang kreatinin, ya, dari imaging test misalnya didapatkan dari ronsen, dari hasil USG, kemudian yang disebut dengan kelainan patologi misalnya didapatkan dari pasien yang dibiopsi ginjalnya. Dan kebetulan dari Bangli juga ada beberapa pasien yang sudah dilakukan biopsi, yang saya tahu persis karena saya yang melakukan tindakan biopsinya. Kemudian kalau pasien-pasien yang sudah mengalami cangkok ginjal atau transplantasi, fungsinya bagus,
tetapi mereka tetap disebut dengan penyakit ginjal kronik karena memenuhi kriteria bahwa transplantasi adalah suatu penyakit ginjal kronik. Nah, yang kriteria yang kedua adalah kalau terjadi gangguan fungsi. Jadi fungsi ginjal diukur dengan yang disebut dengan GFR atau laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus itu arti alamiahnya adalah suatu berkurangnya kemampuan daripada ginjal untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme atau disertai dengan gangguan pengeluaran atau ekskresi daripada air kencing. Nah, ini adalah anatomi dan fungsi ginjal. Ginjal itu sebenarnya fungsinya sangat banyak, tetapi dibagi dua. Yang pertama adalah yang paling gampang diketahui adalah fungsi ekskresi. Fungsi ekskresi itu adalah mengeluarkan racun atau sisa metabolisme yang sering kita secara gampang disebut dengan mengeluarkan racun. Yang kedua adalah mengeluarkan air. Jadi intinya mengatur keseimbangan air dan elektrolit serta sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Padahal sebenarnya ginjal juga memiliki fungsi yang tidak banyak dipublikasikan, yaitu yang misalnya adalah memproduksi eritropoietin yang gunanya adalah penting dalam pembentukan sel darah merah. Fungsi lain adalah dalam sistem yang disebut dengan renin, angiotensin, aldosteron. Itu fungsinya untuk mengatur tekanan darah. Kemudian fungsinya mengatur metabolisme tulang dan vitamin D. Itu bekerja sama dengan misalnya dengan sinar matahari ya. Nah, dari gambar yang pertama adalah ini letak anatomis ginjal. Jadi ginjal itu letaknya namanya di flank area, di pinggang. Ginjal orang normal ada dua, kanan dan kiri, di mana ginjal yang kanan sedikit lebih rendah. Karena apa? Karena ada hati di sana. Jadi dia berbagi ruang dengan hati. Jadi ginjal kanan yang di sini adalah mungkin dilihat di panah ini ya. Semoga terlihat panahnya ini di atasnya ada hati. Jadi berbagi ruang. Sedangkan ginjal kiri letaknya di sebelah kiri dan antara ginjal itu memiliki saluran masing-masing. Jadi kanan dihubungkan oleh suatu saluran seperti selang yang disebut dengan ureter kanan, yang kiri saluran ureter kiri. Dan itu kemudian hasilnya itu berkumpul di kanung kemih yang disebut dengan bladder atau vesika urinaria. Fungsi daripada bladder itu adalah menampung cairan sampai cukup sehingga kemudian timbul rangsang untuk berkemih atau kencing. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada bladder, jadi akan meremes terus. Nah, itu bisa kita lihat dari pasien-pasien yang menggunakan nefrostomi. Jadi karena terjadi sumbatan, ginjalnya dikasih lubang, kemudian dikasih selang dan dihubungkan dengan kantung kencing dari plastik. Itu akan terlihat bahwa ada aliran terus-menerus, bahwa itu menunjukkan bahwa ginjal itu bekerja tiap detik, Bapak dan Ibu. Nah, kalau ginjal itu kita ambil, kemudian kita potong belah menjadi dua, bentuknya itu seperti kacang apa namanya? Kacang mete ya, kacang mete. Ini kemudian di dalamnya ada lubang, ada korteks, ada parenkim. Nah, itu di sanalah terbentuknya proses saringan dan kemudian hasil akhirnya adalah urin atau kencing. Nah, unit yang lebih kecil adalah ini yang disebut dengan glomerulus. Glomerulus itu adalah suatu penyaring unit. Jadi darah menekan, ada tekanan terjadi di sana, diproses jadi bahan-bahan yang tidak diperlukan keluar. Nah, kemudian itu adalah cikal bakal kencing. Pada pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal kronik dan yang disebut dengan terminal, itu ini saringan ini yang kecil-kecil ini sebagian besar tidak berfungsi, sebagian besar atau seluruhnya.
Jadi memadat dia. Jadi tidak bisa terbentuk kencing. Itulah alasannya kenapa beberapa pasien yang tertentu sempat saya lihat lewat USG, intip USG, ginjalnya mengecil atau sering disebut dengan mengkerut, itu biasanya tidak terbentuk kencing. Ya. Pasiennya tidak kencing. Nah, kemudian bagaimana caranya kencing? Ya lewat mesin itu bagi yang sudah hemodialisis. Kemudian selanjutnya adalah ini yang disebut dengan tubulus. Jadi tubulus ini fungsinya adalah untuk mengambil kembali atau menyerap kembali bagi zat-zat yang diperlukan. Tadi kan di glomerulus ini sudah disaring, jadi tidak pandang bulu dia. Jadi yang molekul-molekul itu tersaring dia kecuali yang besar seperti albumin atau darah, sel darah merah tidak ikut dia keluar. Yang keluar adalah urium misalnya, kemudian natrium, kalium dan sebagainya. Nah, di sini di tubulus ini bila tubuh menunjukkan kekurangan atau disensor, dia akan diserap kembali. Itulah yang menyebabkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah cuci darah, itu tidak bisa kita proses penyerapan kembali ini tidak terjadi. Sehingga sering sekali semua saat ada tubuh disapu bersih oleh mesin dibersihkan. Kadang pasiennya mengalami lemas karena zat gulanya juga ikut tercuci. Kemudian bengkak misalnya karena albuminnya juga tercuci, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi non-ekskresi daripada ginjal. Jadi bersama dengan paru menjaga keseimbangan asam basa, kemudian bersama dengan otak mengatur keseimbangan natrium dan kalium, kemudian bersama dengan jantung menentukan tekanan darah, ya. Kemudian ini tekanan darah, kemudian metabolisme tulang, kemudian metabolisme potasium, ya. Kemudian bersama dengan usus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan vitamin D dan fosfat, ya, serta kalsium. Kemudian bersama dengan hati berfungsi dalam metabolisme, serta dengan sistem sel darah merah dalam pembentukan eritropoiesis melalui fungsi ginjal yang menghasilkan eritropoietin. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang mudah-mudahan sudah bisa kebayang kenapa bagi Bapak dan Ibu yang sudah menjalani cuci darah harus dilakukan suntikan eritropoietin atau EPO itu. Karena dari ginjal itu produksinya sangat sedikit atau kurang, ya, atau tidak sama sekali. Bapak dan Ibu sekalian, bila kita tarik garis ke belakang, sebenarnya proses kerusakan ginjal itu terjadi dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi tidak jarang yang terjadi dengan tiba-tiba atau abruptly. Nah, Bapak dan Ibu bila biasanya datang seringkali dalam keadaan ini yang disebut dengan kidney failure. Ya, memang kalau yang sudah datang dalam kondisi yang terakhir ini kita nggak ada diskusi lagi karena tidak bisa melakukan apa-apa lagi, ya. Tetapi proses kidney failure ini didahului dengan beberapa step, ya. Jadi meningkatnya resiko, ya, dan kemudian terjadi kerusakan dan selanjutnya terjadi penurunan fungsi, ya. Jadi penurunan laju filtrasi glomerulus. Nah, apa pentingnya kita tahu step-step ini? Bapak dan Ibu sekalian, di tiap titik ini manajemennya itu berbeda-beda, ya. Jadi itulah kenapa kami diajari oleh para guru untuk selalu menilai pada tahap mana pasien itu, karena manajemen dan pendekatannya berbeda. Nah, kembali kita refresh lagi. Bapak dan Ibu, bagi yang sebelumnya misalnya ada kemarin satu contoh pasien cerita kepada saya di poliklinik, Dok, saya divonis gagal ginjal kronik, seperti itu. Mungkin istilah itu perlu saya luruskan bahwa seorang dokter bukanlah
memvonis sebenarnya, tapi dokter mendiagnosis namanya. Artinya menyatakan suatu gejala dan pemeriksaan lainnya menjadi satu kesatuan yang disebut dengan diagnosis. Diagnosis itu adalah suatu kesimpulan dari serangkaian proses. Proses yang pertama disebut dengan anamnesis. Jadi anamnesis itu artinya menanyakan keluhan. Pasien tadi misalnya keluhannya kakinya bengkak, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik seorang dokter itu ada bermacam-macam. Pertama dengan melihat. Jadi itu melihat seorang pasien pun adalah suatu pemeriksaan fisik. Kemudian dengan pemeriksaan fisik lanjutan, misalnya dengan meraba, ya disebut dengan palpasi. Jadi pada pasien itu misalnya diraba kakinya, ternyata bengkak keduanya kanan dan kiri dan cukup tegang. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah yang disebut dengan perkusi. Jadi diketuk perutnya kalau keluhannya ke arah ginjal. Nah, akan didapatkan bahwa ternyata ginjalnya sulit dievaluasi misalnya, atau justru ginjalnya membesar, bengkak. Yang terakhir adalah pemeriksaan disebut dengan auskultasi. Itu yang selama ini dikenal oleh pasien dengan menggunakan stetoskop. Jadi mendengar itu adalah hanya satu dari 4 pemeriksaan fisik dengan stetoskop tadi. Kemudian selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pun ada beberapa kategori atau golongan. Nah, ini anamnesis. Jadi sudah saya review. Jadi kita bertanya, kemudian apakah ada riwayat umur, kerjaan, memakai obat, jamu, ya, alkohol, merokok, ya. Kemudian ada penyakit lain seperti diabetes, lupus, kanker, kencingnya ada berbuih, kemudian adakah darah, ya, kemudian keluhan pusing dan lemas karena pasien penyakit ginjal kronis sering sekali mengalami anemia. Kemudian frekuensi berkemih, ya. Ada beberapa pasien mengatakan sering sekali kencing, tapi sedikit-sedikit dan tidak puas. Ada pasien mengatakan, saya malah berkurang sekali, bahkan sejak 2-3 hari tidak kencing, seperti itu. Kemudian bagian tubuh bengkak atau seluruh tubuh bengkak, ya, nyeri punggung, kemudian tekanan darah tinggi. Itu biasanya didapatkan kalau pasiennya sebelumnya periksa ke fasilitas kesehatan lainnya. Nah, selain itu, KDIGO penilaian terhadap penyakit ginjal kronis itu juga memberikan panduan yang komprehensif. Jadi pasien-pasien yang tua mendapatkan perhatian lebih, ya. Kenapa? Karena misalnya kalau terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus atau fungsinya terlihat menurun, tapi kita nilai apakah wajar untuk seumur beliau itu. Kemudian ras atau etnis. Jadi menangani pasien kulit putih berbeda dengan menangani pasien kulit hitam, termasuk juga menangani ras Asia. Kemudian adakah riwayat SLE, ya? Nah, ini sedang tren karena saya tahu persis di Bangli saya menangani beberapa pasien SLE. Kemudian pasien HIV, kemudian adakah riwayat keluarga. Ini sering saya sampaikan. Biasanya saya senang sekali kalau pasien-pasien itu kontrol, didampingi oleh keluarganya. Karena apa? Karena pada saat itu saya mendapat kesempatan untuk memberikan pengetahuan atau informasi agar keluarganya dapat berhati-hati. Hati-hati gimana? Biar tidak menjadi sakit yang sama. Kemudian adanya genetik risk factor, ya, misalnya hubungan keluarga, ya, kemudian sosial ekonomi yang kurang, kemudian lingkungan, ya. Jadi kita tahu bahwa di Bangli itu kebanyakan pekerjaannya adalah petani, dan beliau-beliau itu sangat rentan terekspos atau terkena paparan pestisida misalnya. Kemudian pasien dengan gangguan ginjal akut, kemudian pasien
eklamasi ini ibu-ibu misalnya hamil tiba-tiba ketahuan tensinya tinggi, kakinya bengkak. Itu merupakan satu kondisi yang mempermudah terjadinya gagal penyakit ginjal kronik nanti. Kemudian neprotoksin itu adalah zat-zat yang mengganggu ginjal, memberikan beban lebih kepada ginjal. Sering sekali adalah pemakaian obat-obat NSAID atau obat penghilang nyeri, atau bahasa awamnya obat-obat rematik. Di samping itu, sekarang obesitas atau kelebihan berat badan itu merupakan salah satu faktor risiko. Nah, setelah kita melakukan anamnesis atau bertanya kepada pasien, kita melakukan pemeriksaan fisik. Pertama, diukur tensinya dulu, kemudian pemeriksaan fisik yang spesifik, misalnya keluhan di pinggang, misalnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ternyata di pinggang kanan dan di pinggang kiri, itu ternyata ginjalnya itu teraba, ada membesar misalnya. Nah, nanti kan konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang paling gampang dan tersedia itu adalah pemeriksaan urinalisis. Jadi di puskesmas sebenarnya sudah bisa. Jadi dilakukan pemeriksaan urinalisis dengan cara sederhana yang disebut dengan dipstick. Pemeriksaannya sederhana, tetapi mengartikannya memang perlu keterampilan khusus. Kemudian pemeriksaan darah lengkap dan biokimia. Nah, ini memang harus ke rumah sakit. Ya, kalau di rumah sakit umum daerah Bangli pasti bisa, dan di rumah sakit BMC juga bisa. Kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan laboratorium? Ada dua. Yang pertama adalah menentukan diagnosis awal atau data awal. Yang kedua adalah memonitor apakah penyakitnya membaik ataukah penyakitnya memburuk atau bahkan ada komplikasi. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan laboratorium, kita melakukan penghitungan. Penghitungan itu dengan cara rumus ya, karena kalau yang langsung memang rumit sekali karena tidak mungkin kita orang itu darahnya diperas misalnya. Jadi kita melakukan pemeriksaan dengan dua cara yang saat ini populer. Dengan cara rumus Cockcroft-Gault atau menggunakan aplikasi di handphone yang disebut dengan CKD-EP, itu yang paling gampang. Nah, dari hasil pemeriksaan itu akan keluar berapa laju filtrasi glomerulusnya. Dan dari nilai itu, itulah kita menentukan beliau ini, pasien ini masuk kategori mana. Penyakit ginjal kronik stadium 1, 2, 3, 4, atau terminal. Nah, untuk pemeriksaan yang di laboratorium yang lebih canggih, itu misalnya seperti Prodia, itu sudah dihitung Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal melihat hasil ini yang disebut dengan ELFG atau Estimated Laju Filtrasi Glomerulus. Nah, kalau dari data ini kita bisa menentukan bahwa dengan nilai kreatinin yang 17,75, pasien itu memiliki laju filtrasi glomerulus kurang dari 5%. Dan itu sangat jauh dari kebutuhan hidup normal kita. Di samping itu, pasien juga mengalami. Nah, selain itu, kita juga melakukan pemeriksaan radiologis. Ronsen kah, biasanya kelihatan misalnya ada batu. Kalau zaman dulu ada namanya IVP ya. Kalau sekarang yang lebih gampang, lebih cepat itu USG. Itu sering saya lakukan di poliklinik ya. Kalau yang lebih spesifik, yang lebih rumit itu CT scan. Tapi kalau CT scan untuk kasus ginjal biasanya lebih rumit. Kenapa? Karena nanti erat kaitannya dengan pemberian obat yang disebut kontras. Jadi kalau ada pasien yang perlu CT scan dengan kontras, biasanya dicek kreatininnya dan dihitung
laju filtrasi glomerulusnya. Nah, kalau kasus tertentu, misalnya emergensi seperti itu, kita akan melakukan persiapan pencegahan kerusakan ginjal yang disebut dengan prevention of Chin-Aki. Jadi mencegah gangguan ginjal akut yang disebabkan oleh SAT kontras. Ya, kalau perlu, memang pasien itu setelah dilakukan tindakan hemodialisis atau cuci darah. Nah, pemeriksaan khusus lainnya adalah pemeriksaan biopsi ginjal, ya. Ini dari hasil sampel yang diambil dari ginjal ini kita lakukan pemeriksaan histopatologis. Jadi dokter PA yang akan membaca hasil pemeriksaan itu atau pemeriksaan biomolekuler. Ini adalah tindakan-tindakan ilustrasi ya. Ini adalah foto real yang kami kerjakan di ruang tindakan nefrologi di Rumah Sakit Sanglah. Jadi pasien dievaluasi, kemudian dilakukan persiapan, dilakukan biopsi ya, diambil sampelnya, kemudian ini adalah hasil pemeriksaan histopatologisnya. Misalnya keluar hasil glomerulosclerosis misalnya. Seperti itu. Dengan berdasarkan data ini, kita akan lebih pasti bisa mendiagnosis apa sih kelainan pasien tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sayangnya pasien sering datang dengan begitu ada keluhan itu biasanya sudah stadium 3 atau stadium 4. Apakah stadium 1 dan 2 tidak terdeteksi? Bisa saja. Misalnya pasien yang melakukan general check up. Seorang pasien mau berangkat kapal pesiar misalnya. Dia harus cek darah, USG, ya. Itu ternyata ketahuan kreatinina tinggi misalnya, atau ginjalnya mengkerut misalnya, yang disebut dengan contracted kidney. Ternyata kemudian pasiennya itu calon tenaga kerja itu ternyata hipertensi misalnya. Dia setelah dievaluasi ternyata penyakit ginjal kronik stadium 4, seperti itu contohnya. Nah, gambar ini juga sangat penting kita ingat karena manajemen atau tata laksana stadium 1, 2, 3, 4, 5 sampai end stage itu seperti yang saya sebutkan tadi itu berbeda-beda. Nah, penata laksanaan atau penanganannya sebenarnya ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah dari modifikasi gaya hidup. Nah, ini gampang diucapkan, tetapi memang sulit kita laksanakan karena itu menyangkut kebiasaan yang bertahun-tahun. Misalnya, kalau pasiennya sebagai contoh kemarin pasiennya rematik, sangat susah mengatakan bahwa obat rematik itu atau jamu yang terus-menerus itu bisa mengganggu fungsi ginjalnya beliau. Nah, caranya adalah bagaimana? Ya tentu kita carikan metode lain. Pertama, misalnya sebagai contoh kasus tadi, pasien rematik itu. Beliau rematik, kita pilihkan obat yang tidak membebani ginjal. Atau dilakukan misalnya penyuntikan. Jadi penyuntikan intraartikuler. Jadi disuntik sesuai biar dia tidak perlu meminum obat rematik terus-menerus ya. Kemudian bagi pasien yang gemuk itu modifikasi gaya hidup dengan cara aktivitas, kemudian makan yang bergizi tetapi tidak berlebih agar mencapai berat badan ideal. Itu sebenarnya susah ininya, tetapi kalau diusahakan besar kemungkinan akan berhasil. Kemudian langkah kedua adalah menangani penyakit dasar. Kita tahu tadi di slide penyakit dasar yang terbanyak adalah hipertensi dan diabetes. Nah, sekarang biasanya kalau pasien hipertensi disuruh kontrol tiap bulan. Pertanyaannya pasti begini. Ini apakah obat tensinya tidak merusak ginjal? Itu pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk dijawab. Nah, intinya begini, obat hipertensi atau obat diabetes itu mungkin dia bisa mengganggu fungsi ginjal. Tetapi kalau tidak diobati, pastilah akan menyebabkan kerusakan ginjal seperti itu. Kemudian terapi medikamentosa atau obat-obatan.
di bidang ginjal sebenarnya tidak terlalu banyak obat-obat yang dikhususkan kepada ginjal sendiri, tetapi lebih kepada penyakit dasar atau komplikasinya. Misalnya ya, obat itu misalnya obat hipertensi atau obat EPO eritropoietin meningkatkan kadar Hb, atau obat komplikasi misalnya obat prostat, kemudian obat infeksi misalnya seperti itu. Dan bila penanganan 1, 2, 3, 4 itu tidak berhasil, maka akan dilanjutkan oleh langkah keempat, yaitu terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal ini sendiri pun ada beberapa ya. Ini sudah saya sebutkan tadi, kalau pasiennya di sampel ini adalah bagian dari langkah 1, 2, 3 ya. Jadi perbaiki pola hidup dengan cara menghilangkan sedentary lifestyle, mengurangi konsumsi garam dan lemak misalnya, agar tensinya terkontrol. Kemudian langkah kedua, mengobati penyakit dasar ya. Kalau tensinya tentu obat-obat antihipertensi. Dan itu kita pilihkan ada panduannya. Atau kita mengobati pasien ngontrol kadar gulanya, biar kadar gulanya terkontrol ya. Nah, seringkali kalau pasien-pasien yang sudah penyakit ginjal kronik, terlebih pada stadium 3 dan 4, itu memang sebaiknya memakai insulin. Karena apa? Untuk mengurangi risiko hipoglikemi. Hipoglikemi itu adalah kadar gula di tubuh yang terlalu rendah, sehingga menyebabkan fungsi tubuh terganggu. Jadi seringkali pasiennya datang dengan kadar gula atau GDS 25, pasiennya tidak sadar. Ternyata setelah dievaluasi, pasien itu meminum obat dengan dosis yang tinggi, tetapi fungsi ginjalnya sangat menurun. Nah, seringkali kita ketemu justru pasien penyakit ginjal kronik karena keluhan lain yang seperti disebutkan tadi. Ya, kadar gulanya rendah, ternyata kreatininnya misalnya 7, atau kemarin pasien di UGD kadar kreatinin 13. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kita koreksi dulu kadar gulanya ya. Baru kemudian dilakukan tindakan terhadap ginjalnya. Nah, kadang-kadang kita memerlukan kerjasama dengan pihak yang lain. Misalnya kalau ada batu, sumbatan, kita rujuk urologi. Atau misalnya pasiennya mengalami gagal jantung, kita bekerja sama dengan kardiologi. Jadi karena apa? Karena antara jantung, ginjal dan jantung itu hubungannya sangat erat. Sering disebut dengan sindrom kardiorenal atau renokardia. Jadi seperti ayam dan telur lah. Jadi yang mana yang harus kita pilih duluan? Kalau kita sulit memilih, ya kita tangani semuanya. Ya. Konsultasi dengan bidang terkait lainnya, misalnya konsultasi dengan bagian gizi, termasuk konsultasi dengan keluarga, karena keluarga lah yang akan merawat. Konsultasi juga dengan BPJS. Jadi pasiennya mengingatkan harus bayar BPJS-nya. Kalau nggak itu diputus, nanti biaya pengobatannya mahal sekali. Nah, saya akan merefresh sekilas tentang terapi pengganti ginjal. Ini adalah terapi pengganti ginjal itu sebenarnya ada 3. Cuci darah atau hemodialisis hanya salah satu dari 3. Dan beruntungnya di Bali sudah bisa melakukan ketiganya. Dan kita tahu bahwa di Bali sudah ada pasien yang berhasil atau sukses menjalani cangkok ginjal dengan hasil yang bagus. Tetapi beliau tetap disebut dengan pasien penyakit ginjal kronik, karena definisinya begitu. Dan di Bangli pun ada beberapa pasien yang sudah dengan CAPD. Ya. Nah, selain itu, kita perlu juga mengatur tata laksana diet. Karena apa? Karena diet itu adalah salah satu bagian penting. Jadi dengan diet yang bagus, kita bisa menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Dan kita tahu bahwa salah satu yang menyebabkan beban ginjal itu pertama adalah konsumsi protein yang tinggi ya. Karena protein itu misalnya daging itu nanti metabolisme yang terbanyak itu adalah nitrogen produk atau basal
umumnya urium. Jadi urium yang tinggi akan membuat ginjal bekerja keras ya. Tetapi tidak boleh juga makannya sangat kurang karena akan terjadi malnutrisi. Malnutrisi itu menyebabkan tubuh mengalami suatu proses keradangan kronik di dalam tanpa kita tahu. Tahu pasiennya kurus, ternyata kekurangan nutrisi, ginjalnya terganggu. Ini adalah panduan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah komposisi asupan ya, mulai dari energi, protein, lemak, dan cairan. Itu sebenarnya secara umum, gambar secara umum. Tetapi nanti besarnya atau nilainya itu memang harus dinilai dulu. Ini PGK stadium berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itu sangat berbeda-beda tata laksananya. Dan di stadium 5 itu pun dibagi dua nanti. Apakah PGK stadium 5 yang belum dialisis ataukah PGK yang sudah dialisis. Dialisis itu apakah dia hemodialisis ataupun CAPD ataupun transplant. Jadi manajemen dietnya itu berbeda. Tapi panduan umumnya adalah harus mengandung komponen energi, protein, lemak, dan cairan. Sedangkan pada pasien-pasien yang sudah menjalani hemodialisis, itu prinsipnya juga sama, tetapi komposisinya yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat tadi, bulatan-bulatannya mirip, tetapi nilainya yang berbeda. Nah, ini contohnya. Yang paling penting adalah jumlah energinya sama, jumlah protein yang berbeda. Pada pasien-pasien yang belum dialisis harus minimal. Karena apa? Karena tujuannya untuk mengurangi beban ginjal. Sedangkan kalau pasien-pasien yang sudah HD atau CAPD, itu justru harus lebih tinggi. Karena apa? Yaitu tadi, bahwa cuci darah itu tidak pandang bulu. Jadi semua yang ada di darah itu disapu, dibersihkan sama mesinnya. Termasuk proteinnya juga tercuci. Ya. Kemudian jumlah cairan. Nah, ini penting bagi Bapak dan Ibu yang sudah dialisis. Karena apa? Karena keseimbangan itu harusnya 500 mili ditambah dengan jumlah kencing. Kenapa begitu? Kita tahu bahwa kalau cairan ginjalnya sudah terganggu, tidak mampu lagi mengeluarkan cairan, sementara pasiennya minum banyak, itu akan menyebabkan cairan itu menumpuk atau akumulasi. Tidak ada celah untuk keluar. Jadi satu-satunya cara adalah Bapak dan Ibu itu harus menjalani dialisis hadis itu. Jadi Bu Nani dan tim, Rahayu dan tim itu malam-malam terbangun ke rumah sakit untuk menyiapkan cuci darah. Situ ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita belajar dari guru kita, Prof. dan senior saya, beliau bagus, beliau konsultan. Beliau menunjukkan bahwa kapan seorang pasien itu harus berkonsultasi. Nah, dari panduan ditunjukkan bahwa penyakit ginjal kronik stadium 4 dan 5 itu memang sudah perlu dirujuk ke nefrologis atau konsultan ginjal dan hipertensi. Apakah hanya stadium 4 dan 5? Oh, tidak. Ternyata kalau dengan dari hasil pemeriksaan kencingnya, ternyata ada garis merah ini. Walaupun stadium 3, itu tapi terjadi kebocoran istilahnya ya, ditemukan albumin yang tinggi pada kencing, itu harus konsultasi kepada konsultan ginjal dan hipertensi. Nah, apa yang kami lakukan? Kami akan bekerja sama dengan teman sejawat ya. Jadi dokter di fasilitas kesehatan primer maupun dokter spesialis penyakit dalam atau dokter misalnya dokter jantung misalnya mengonsulkan kepada kami akan menilai kalau adakah faktor-faktor yang bisa kami perbaiki di sini. Artinya faktor-faktor yang disebut dengan reversible atau bisa kembali. Nah, ini adalah prinsipnya ya. Kalau kemudian dari yang dirujuk sudah dengan kondisi yang sudah lanjut, ya akhirnya menjadi pasien tetap sampai mengalami cuci darah misalnya.
Tetapi kalau misalnya bisa kita perbaiki, membaik fungsi ginjalnya, kita akan kembalikan ke vaskes sebelumnya, baik itu dokter umumnya maupun dokter spesialis penyakit dalamnya. Nah, demikian yang diajarkan untuk bekerja sebagai tim. Nah, bagaimana dengan pasien monitoring? Ini adalah peran sertanya tetap harus melakukan pemeriksaan. Jadi ini adalah salah satu kerjasama kami dengan pasien. Jadi kami ajari pasiennya untuk mengukur jumlah kencingnya, kemudian melakukan pemeriksaan lab, urinalisis maupun ACR. Ini pasiennya kami rujuk karena ACR satu-satunya baru bisa di Prodia, jadi kami rujuk ke Prodia. Dan ini bisa dilakukan di rumah sakit Bangli maupun di rumah sakit BMC. Ini seperti ini kerjasama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terlepas dari masalah yang begitu rumit, masalah ginjal, jangan lupa bahwa saat ini kita berada dalam suasana pandemi COVID, ya. Dan sekarang kita akhirnya harus berjumpa dalam online, dalam dari jaringan, karena memang harus kita waspada, menghindari kontak ya, karena adanya COVID. Tadi di video sudah ditunjukkan bagaimana ruwetnya bekerja tindakan HD di ruang isolasi. Jadi bantulah tim kesehatan dengan cara taat terhadap prokes ya, protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, tetap mendapatkan informasi yang positif ya, agar terhindar dari hoax ya. Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa dan menganggap bahwa kesehatan itu adalah investasi. Bagi yang belum sakit, luangkan sedikit dananya untuk melakukan general check up ya. Sayangi tubuh ya, di luar itu dana bisa dipakai untuk biaya hidup, pendidikan ya, hiburan dan sebagainya. Investasikanlah sedikit untuk memeriksa kesehatan. Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa penyakit ginjal kronik adalah masalah yang mengancam atau emerging di Indonesia dan di dunia. Jadi deteksi dini dan penata laksanaan yang baik akan memperlambat laju penyakit, dan dengan tata laksana yang baik dapat membantu menjaga kualitas hidup pasien PGK. Itu yang disebut dengan living well with kidney disease. Bapak dan Ibu sekalian, kami persembahkan lagu ini ya untuk mereka-mereka yang sudah memberikan komitmen kepada pasien-pasien yang ginjal. Jadi sebelum gue mana ke barang ada yang bakal. Bapak dan Ibu, itulah ada sebagian orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat terhadap pasien-pasien dengan penyakit ginjal. Ini adalah sebagian besar lagi mereka-mereka yang memiliki komitmen untuk selalu mendampingi. Jadi terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada pembicara. Sekali lagi, yang tadi yang kami tayangkan adalah sebagian. Nanti sebagian lagi akan kami tayangkan tanggal 12 Maret. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Komang sebagai moderator. Baik, terima kasih Dr. Rama.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Rama dari awal sampai akhir ya. Tentunya sudah Ibu-ibu pahami. Jadi untuk kesempatan ke depan 30 menit ke depan kita akan melakukan tanya jawab nih. Kita akan diskusi. Silakan bagi Bapak dan Ibu ya yang mau berdiskusi silakan kita bincang-bincang santai saja. Silakan ditanyakan kepada Dr. Rama yang tentunya mic-nya di unmute nih bagi yang bertanya. Nanti kami akan pandu dari sini. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan. Swastiastu, Swastiastu, selamat siang, Bu. Pak Dokter. Ya, silakan langsung saja, Bu. Bu Made ya. Ya. Izin kami dari keluarga Dermangku Made Suyadnya, pasien HD RSU Bangli. Ingin menanyakan to the point, Bapak Dokter yang terhormat. Menurut tadi penjelasan Bapak Dokter, bahwasanya penyumbang HD yaitu paling tinggi adalah hipertensi, kurang lebih 36%. Di sini bukan kami bertanya, tapi memohonkan kepada Bapak Dokter atau kepada tim medis dan perawatnya nanti di dalam, karena suami saya itu adalah dia latar belakangnya adalah tensi tinggi. Nah, untuk biar bisa kiranya tensi dari pasien ada itu Ya, mungkin ya silakan Bu. tidak bisa pertama, kedua obat hipertensi itu apakah amlo aja untuk meningkatkan kan itu. Izin dokter, apakah dengan itu aja bisa lebih cepat meningkatkan tadi? Baik, terima kasih Bu Mangku. Demikian Dr. Rama mungkin terkait pertanyaan dari Bu Mangku yaitu tata laksana tentang hipertensi dan obat hipertensi. Mungkin langsung saja dijawab, Dok. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Bu Mangku. Begini, pada saat pasien-pasien, kita akan selalu membagi menjadi dua, Bu. Karena di sini juga ada audiens atau mereka yang sebenarnya belum mengalami dialisis, Bu. Nah, khusus untuk kasus Pak Mangkunya, suaminya Ibu, itu sebenarnya ada banyak yang mempengaruhi apa tensinya belum. Air dalam 1 ml dengan air dalam 1 gelas itu tekanannya berbeda, Ibu. Jadi makanya selalu pada saat Ibu ingat pada waktu saya memeriksa Pak Mangku, jadi saya melihat, oh ini saya ukur ternyata kelebihan cairan. Di tubuh masih terjadi kelebihan cair yang disebut dengan volume overload. Itu akan menyumbang juga dalam tensi. Jadi kalau air yang banyak, air yang 1 ml, tekanannya lebih tinggi daripada air 1 gelas. Jadi caranya adalah disiplin dulu sampai mencapai volume cair. Jadi kenapa kami selalu berulang-ulang menyampaikan, karena kami tahu bahwa pasien itu cepat lupa kalau tidak diingatkan. Jadi saya akan selalu mengingatkan bahwa disiplin minum, kemudian
disiplin cuci, itu akan membantu. Terus faktor yang kedua adalah bahwa proses cuci darah itu akan menyebabkan semua yang ada di darah ikut tercuci, termasuk obat-obat tensinya. Jadi di hari melakukan dialisis atau cuci darah, itu obatnya harus diatur. Jadi sebagian obatnya itu diminum sebelum HD, sebagian sesudah HD. Memang nanti agak sulit untuk menunjukkan, tetapi pada saat kontrol di poli nanti saya akan tunjukkan. Oh ini obatnya ini ikut tercuci pada saat HD. Oh ini obatnya tidak tercuci atau minimal tercuci, seperti itu. Di samping itu saya juga mengingatkan bahwa pada saat saya visitor, artinya keliling melihat pasien, jadi selama pandemi ini memang pemeriksaan kepada pasien itu aja dengan lebih dominan dengan cara memeriksa, melihat, mengurangi sentuhan, kecuali dengan seragam pelindung ya, APD. Nah, pada saat itu selalu saya sampaikan bahwa kurangi mengkonsumsi gorengan, karena itu akan merangsang haus. Sebenarnya bukan gorengannya saja sebenarnya, tetapi di dalamnya ada garam untuk bikin sedap. Itu akan bikin double masalahnya. Garam itu merangsang kita haus, kemudian zat natrium yang ada dalam garam itu akan mengikat cairan. Jadi wajar kalau bengkak. Makanya teman-teman seperti Pak Komang, Bu Nani, Rahayu, dan teman-teman mengingatkan kepada pasien, jangan kalau tensinya tinggi, itu jangan banyak mengkonsumsi gorengan, kerupuk terutama. Tapi memang enak ya. Saya tahu sekali saat cuci itu adalah sorga bagi pasien CKD. Karena pada saat cuci itu pasien-pasien lebih bebas untuk makan sepuasnya. Tapi kalau lama-lama mengerti, sebenarnya banyak kok pasien yang masih bagus, artinya hidupnya biasa, beraktivitas. Tetapi jangan lupa, apapun itu, jangankan pasien yang cuci darah, Bu, pasien yang ada orang normal pun seperti kami yang sehat, kalau kami tidak menjaga diri ya bisa sakit juga, seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan yang selama ini. Saya tahu beliau ini memang keingintahuannya sangat besar, jadi saya senang sekali, mudah-mudahan juga bisa menjawab keingintahuan pasien-pasien yang lain. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Teman-teman ada yang mau ditambahkan? Kan keseharian sudah dekat banget intinya, mungkin ada hal-hal lain yang mau ditambahkan, nggak apa-apa. Namanya juga live talk ya, jadi diskusi bisa menyumbangkan ide. Karena kita adalah tim satu kesatuan ya. Bagi yang hadir, jangan merasa bahwa kita bersama-sama akan bisa menjaga dengan hasil yang lebih bagus daripada hanya orang per orang ya. Baik, Dok, terima kasih. Mohon maaf, Dok, ini juga ada pertanyaan di kolom chat. Selamat siang, Dokter. Ini dari Sangayuka Supadmi. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dokter Rama. Saya mau bertanya, untuk pasien yang HD, boleh setiap hari makan sayur mentah tanpa direbus atau ditumis? Tentang sayur-sayuran, Dok. Oke. Oke, silakan. Ya, memang sengaja saya singgung, kalau untuk makanan saya singgung sedikit karena nanti karena topik diet itu sangat luas soalnya. Jadi tanggal 12 rencananya akan dibagi dua ini. Nanti tanggal berikutnya juga ada. Nanti teman-teman akan membawakan materi ya Ibu, Bu Sangayu. Tetapi intinya begini. Yang paling penting itu sebenarnya adalah pengawasan. Jadi tidak semua begini, logikanya begini. Kenapa kami selalu menyarankan hati-hati mengkonsumsi sayur dan buah. Yang berbahaya dari sayur dan buah itu adalah yang disebut dengan kalium. Kalium itu nilai normalnya itu 3,5 sampai 5,5 pada orang normal. Kalau terjadi hiperkalemi, seperti contoh kemarin kapan itu, sekitar 2 minggu yang lalu, pasien di UGD,
dengan kalium 8 kalau nggak salah, di atas 8. Itu sebelum sempat kami cuci sudah lewat. Karena apa? Karena kalium itu bersifat yang disebut dengan kardiotoksik. Jadi akan membuat irama jantung irama jantung jadi terganggu, bahkan menjadi berhenti. Jadi itu hati-hati mengkonsumsi. Nah, kalau toh memang harus mengkonsumsi sayur dan buah, tetap kami sarankan untuk potong 1 cm, kemudian rendam di air hangat selama 1 jam. Itu lebih aman. Karena apa? Mengurangi konsentrasi kalium, tetapi manfaat seratnya masih dapat. Nah, selain itu, Ibu Sang Ayu juga harus tahu bahwa berapa sih jumlah kencing pasiennya gitu. Karena itu juga penting. Makanya tadi di salah satu slide saya menyampaikan bahwa kami tetap perlu bantuan daripada pasien untuk mengukur jumlah kencing hariannya. Di samping itu kami juga akan mengecek kadar kalium pada pasien. Jadi ternyata tidak semua sebenarnya pasien cuci itu mengalami hiperkalemi. Ada beberapa yang hipokalemi. Itu misalnya karena misalnya pasien-pasien yang mengalami gangguan pada tubulus. Jadi justru boleh mengkonsumsi sayur. Jadi intinya adalah kita harus ngecek dulu, tahu dulu kadarnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, terima kasih Dok. Jadi kepada Ibu Sang Ayu, yang Bu Sang Ayu Sulistiawati ya. Jadi demikian penjelasannya. Sayur itu ya silakan dipotong-potong, kemudian dihilangkan kaliumnya tujuan merendam tersebut ya dokternya. Kemudian ada di kolom chat juga ada tadi penjelasannya kalau nggak salah kulit hitam sama kulit putih itu ada perbedaan perawatan. Itu maksudnya gimana ya Dok? Apakah perawatan kulitnya atau perawatan manajemen dialisisnya? Kalau perawatan kulit kan lain lagi dah ya. Ya silakan Dok. Terima kasih pertanyaannya Bu Ayu. Ini pertanyaannya susah sekali nih sebenarnya. Tapi intinya begini, setiap ras itu memiliki karakter yang berbeda. Bukan manajemennya, tapi penilaiannya dan risikonya. Jadi ras kulit hitam itu memang cenderung untuk mengalami PGK secara genetik ya memang. Tetapi bukan artinya begini, Tuhan itu menciptakan sesuatu itu memang unik dan sempurna. Orang kulit hitam misalnya rentan mengalami penyakit ginjal kronik, tetapi mereka cukup kebal terhadap penyakit yang lain, misalnya seperti infeksi virus seperti itu. Jadi artinya itu adalah data daripada epidemiologi. Makanya di dalam penilaian fungsi ginjal itu dengan rumus ya, untuk penilaian yang lebih teliti itu mempertimbangkan ras dan etnis ya. Jadi nanti kalau misalnya bisa browsing ininya untuk ada beberapa penilaian yang lain yang memasukkan komponen ras seperti ELFG dengan MDRD misalnya. Itu masukkan komponen ras itu lebih teliti biasanya. Tapi kita akan diskusi lebih cenderung kepada ras kita di Indonesia. Begitu penjelasan untuk saat ini yang intinya untuk nilai yang sama laju filtrasi glomerulusnya bisa berbeda gitu. Karena ada komponen pengaruh penilaian terhadap ras. Begitu Bu Ayu. Baik, terima kasih Dok. Bagaimana Bu Ayu ya, sudah jelas ya mengenai kulit, ras penjelasannya. Kemudian ada di kolom chat juga Dok, ada Dimitri Octavianti. Selamat pagi Dr. Rama, saya mau bertanya untuk orang yang memiliki riwayat dengan atrofi ginjal, apakah ginjal tersebut tidak memproduksi urin juga? Dan fungsinya apakah seperti ginjal yang normal? Kemudian dan riwayat penyakit tersebut apakah bisa mengarah ke CKD atau ginjal? Ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya tentang atrofi ginjal. Atrofi ginjal itu kalau misalnya kelainannya sejak di lahir, nah ini lagi misalnya kita harus memasukkan komponen kepercayaan kepada Tuhan ya.
kalau seseorang itu mengalami satu ginjalnya bermasalah, bukan hanya atrofi, saya pernah ketemu dengan pasien yang memang lahir dengan satu ginjal. Nah, apa yang terjadi pada pasien seperti itu? Ternyata terjadi kompensasi di ginjal yang sebelah yang sehat itu terjadi membesar untuk mengambil fungsi daripada ginjal yang atrofi itu atau yang tidak ada ginjal itu. Nah, sekarang masalahnya cuma satu. Bagaimana menjaga satu-satunya ginjal yang sehat itu agar tetap berfungsi optimal. Ya, caranya adalah pertama adalah modifikasi gaya hidup dulu. Pertama mungkin dengan memberi cairan yang cukup, kemudian diet yang berimbang, kemudian olahraga, kemudian hindari obat-obat yang nefrotoksik, jamu dan sebagainya. Kemudian jangan lupa yang penting adalah monitoring. Setidaknya dalam setahun harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui laju filtrasi glomerulus dari ginjal yang normal tersebut. Kalau ginjal yang sudah mengalami atrofi tentu sudah kita sebut dengan PGK atau CKD. Tetapi bila fungsi itu bisa diambil alih oleh ginjal yang di satu, nanti namanya PGK stadium 1. Dan manajemennya yang jelas pasti berbeda dengan PGK stadium 5. Demikian jawabannya untuk pertanyaan tentang atrofi ginjal. Oke, terima kasih Dak semua. Niki ada dari keluarganya Pak Agus Warsono yang di pensi. Bapak saya sudah hampir 2 tahun HD, baru kali ini mengalami HB-nya turun hingga di bawah 6, sehingga harus transfusi. Nah, apakah setelah transfusi, HB-nya bisa turun lagi, Dok? Mungkin bagaimana untuk pencegahan HB-nya tidak turun lagi, mempertahankan kondisi HB menjadi stabil. Mungkin seperti itu, Dok. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus. Bagi pasien-pasien yang pasien yang HD rutin, yang cuci darah rutin dan stabil HB-nya, itu harus disyukuri. Karena apa? Karena salah satu fungsi metabolisme daripada ginjal masih berfungsi. Dan Bapak dan Ibu sekalian masih ingat bahwa salah satu fungsi ginjal itu adalah memproduksi eritropoietin. Nah, bila dalam kondisi tertentu eritropoietin yang diproduksi di dalam ginjal itu tidak cukup, maka harus ditambahkan dari luar. Itu yang sering kami berikan suntikan setelah HD itu. Dan di samping itu juga harus dipertimbangkan asupan dietnya, terutama zat besinya. Bila kurang, kami akan memberikan zat besi seminggu sekali dalam setiap HD. Kalau misalnya dikoreksi itu setelah dikoreksi zat besinya dilakukan maintenance atau menjaga. Nah, di samping itu bisa juga anemia atau HB itu turun karena faktor lain non ginjal. Contohnya misalnya kemarin ada pasien yang mengalami ambeien. Jadi turun HB-nya, artinya ada yang hilang. Kemudian bisa juga mengalami berak darah misalnya, atau lambungnya mengalami perdarahan, HB-nya juga turun. Atau juga pasiennya mengalami infeksi. Ya, yang infeksi yang sering saat ini yang paling banyak berisiko adalah infeksi COVID. Jadi itu COVID itu menyebabkan masalah yang tidak sederhana sebenarnya. Jadi kemana-mana larinya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah faktor-faktor non ginjalnya bisa kita koreksi, kita akan lihat dan kita monitor. Tiap bulan pastikan kita cek HB-nya, kemudian kita monitor pada saat cuci. Jadi kita monitor ya, kita monitor. Kalau seandainya turun, kita akan berikan koreksi, baik itu zat besi ataupun EPO atau bahkan transfusi. Demikian pertanyaannya. Baik, terima kasih Dok. Jadi untuk Pak Agus Warsono, jadi tentunya manajemen untuk mempertahankan HB itu sangat diperlukan.
Jadi kesimpulan seperti itu tentunya untuk menjaga juga tekanan darah biar stabil sehingga pada saat HD nanti sehabis HD bisa dilakukan penyuntikan hormon eritropoietinnya disuntik. Kemudian jangan juga dilupakan bahwa manajemen cairan juga sangat berperan dalam hal tersebut. Jadi kami di unit dialisis baik rumah sakit umum ataupun di Bangli Medicare Santi hanya 50% yang bisa kami lakukan untuk membantu Bapak dan Ibu. Selebihnya juga setengahnya ada di Bapak dan Ibu. Jadi setiap keluhan apapun itu harus diutarakan kepada petugas-petugas kami. Sehingga kami bisa mengetahui sepenuhnya bagaimana kondisi Bapak dan Ibu, konsultasi lewat poliklinis ataupun pada saat dilakukan cuci. Sehingga misalnya untuk HB turun, misalnya ada ambeien dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya penurunan HB tidak mendadak setelah ada keluhan baru diketahui. Sedikit demi sedikit lewat keluhan itu dapat kami antisipasi untuk mengurangi terjadinya turunnya HB pada pasien. Dan demikian Dok Ampura. Nggih, sip Dok. Niki dari Ketut Pariati Dok, dari chat juga. Selamat siang Dokter, mohon izin bertanya bagaimana cara mengurangi stigma Dok di masyarakat bahwa mengkonsumsi penurun tensi secara rutin dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Sedangkan untuk pasien dengan hipertensi memang diwajibkan untuk mengkonsumsi obat. Mohon pencerahannya Dok. Sudah siang nih Dok, pencerahan katanya. Ya Dok, semua Dok, terima kasih. Satu-satunya yang hadir di sini yang bisa memberikan pencerahan itu cuma Komang sebenarnya. Betul Dok, ini sudah cerah. Pertanyaan bagus. Intinya begini, ada banyak cara untuk mengurangi stigma. Yang pertama adalah tetap fokus dan percaya bahwa obat hipertensi itu diresepkan oleh orang yang tepat. Yang kedua adalah ya salah satu dengan cara seperti ini kita melakukan edukasi. Jadi living well with kidney disease itu bukan hanya mengurusi masalah ginjal saja, tetapi masalah faktor risikonya. Kita juga bisa akan memberikan edukasi tentang diabetes, kemudian edukasi tentang hipertensi, edukasi tentang batu, edukasi tentang pola hidup. Jadi itu akan banyak. Jadi melalui acara ini, saya mengharapkan teman-teman untuk menggunakan sosial medianya dengan baik. Jadi sosial media itu bisa memberikan hal yang positif, sumbangan yang positif kepada masyarakat dengan cara memposting informasi yang benar, ya, kemudian saling saling memfollow, saling men-share. Jadi hal-hal yang positif itu kan sangat bermanfaat. Ya, memang boleh sih misalnya hanya misalnya tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi alangkah baiknya sosial media kalau digunakan untuk hal yang bagus kan juga tidak rugi. Tetap bayar pulsa, apalagi nanti Pak Komang juga katanya akan mengundi pulsa untuk audiens. Perbanyaklah pengetahuan yang benar, kemudian share informasi yang bukan hoax ya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Dok. Jadi kesimpulannya bijak-bijaklah menggunakan media sosial, kita berbagi lewat media sosial hal-hal yang positif dan berguna ya Dok ya. Baik, terima kasih Dok. Ini dari Dr. Yin di chat Dok, menyampaikan dari pasien ya. Selamat siang Dok, izin menyampaikan pertanyaan pasien. Kenapa tiba-tiba bisa gatal setelah HD dan kadang keluar ruam, kemudian kulit menghitam. Selain itu ada penuaan lain, sering kesemutan, kemudian nyeri di kaki. Jadi pasiennya yang tidak diabetes, non diabetik. Mungkin langkah apa yang diperlukan untuk lebih lanjut mengurangi hal tersebut. Oke, terima kasih Dak. Nah, ini adalah salah satu keluhan yang sering sekali. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang pasien HD,
Jadi kita tahu bahwa pertama tentu mesin hemodialisis itu tidak sesempurna ginjal kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi makanya pergunakan ginjal yang masih berfungsi baik itu dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, usahakan untuk secara disiplin mengkonsumsi obat-obat yang rutin dipakai. Jadi pasien-pasien yang HD itu, sebagus-bagusnya pasien, minimal tetap harus mengkonsumsi asam folat dan CaCO3 itu, yang rasa kapur itu. Karena apa? Karena salah satu penyebab gatal itu adalah karena gangguan metabolisme kalsium dan fosfat. Jadi kita tahu bahwa fosfat yang tinggi itu tidak bisa dibersihkan secara sempurna oleh mesin. Jadi kita dibantu oleh obat itu untuk mengikat fosfat agar tidak diserap. Kemudian selanjutnya adalah kalau toh dengan cara itu tidak berhasil, kita bisa memberikan obat luar, misalnya lotion yang pelembab, ya. Hindari memakai sabun yang terlalu iritatif atau korosif. Jadi sabun yang bagus itu adalah dia tidak menyebabkan kulit menjadi kering. Selain itu juga habis mandi pakai lotion untuk melembabkan. Itu akan mengurangi reaksi gatal. Terus kalau juga tidak berhasil, maka kita harus melangkah dengan mesin khusus. Mesin khusus yang disebut dengan mesin HFR. Kenapa? Karena HFR itu daya bersihnya lebih bagus, lebih sempurna daripada mesin biasa. Itu adalah cara yang terakhir yang bisa kita lakukan bila keluhan gatalnya itu membandel. Dan keluhan itu sering disebut dengan uremic pruritus. Demikian jawaban untuk kasus gatal tadi. Baik, terima kasih, Dok. Wah, ini ada, Dok, dari Made Trisno, Dok. Wah, Trisno nih. Mau tanya, Dok, dengan kreatinin 3, apakah ada yang sudah HD bisa sembuh seperti orang biasa? Nah, ini, Dok. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Saya share screen aja biar lebih ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bila di kreatinin 3 dan bisa kita perbaiki faktor-faktornya itu dan bisa kita kembalikan fungsinya ke kiri, ya, ke kiri, itu memang kita akan melepas HD-nya. Beberapa pasien di poli yang sudah misalnya yang penyebabnya karena sumbatan batu, kreatinin awal misalnya seperti contoh kemarin ada yang 17, 13, kemudian kita lakukan cuci beberapa kali, kemudian dilakukan operasi. Terakhir kalau tidak salah hasil kreatininnya itu 1,4 ya, 1,2, 1,4 lupa saya, dengan produksi kencing yang bagus. Kemudian saya evaluasi faktor-faktor lainnya, misalnya, ternyata pasiennya nafsu makannya bagus, tensinya normal, HB-nya 11. Jadi saya berkirim surat kepada teman-teman di HD bahwa pasien ini sementara sudah bisa kita bebaskan dari HD dengan syarat bahwa beliau itu tetap harus melakukan monitoring. Jangan lupa, memang tetap intinya adalah monitoring. Demikian pertanyaan untuk yang kasus apakah kreatinin 3 itu bisa. Intinya adalah setelah faktor-faktor yang bisa dikoreksi, kemudian dalam pengawasan dan hal-hal lainnya bagus, bisa berhenti HD. Ya, ini monitoringnya ya. Oke, terima kasih, Dok. Demikian Bu Trisno. Ya, terima kasih ya sudah menyimak. Salam sama Made juga. Kemudian ada dari Rani. Selamat siang, Dokter. Izin bertanya nih apa penyebab semakin banyak usia muda di bawah 30-an sudah terkena penyakit gagal ginjal dan
bagaimana tips agar ginjal kita tetap sehat nih Dok? Semua nih Dok. Jadi ini pertanyaan untuk semua mungkin Dok. Jadi pesan bagaimana menjaga ginjal tetap sehat. Silakan Dok. Ya, memang isu ini adalah isu yang penting. Karena apa? Karena memang bukannya pemerintah dan Pernefri diam, tetapi memang sedang merancang yang disebut dengan program prevensi atau pencegahan. Jadi sampai saat ini Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan misalnya hipertensi yang berasal dari konsumsi makanan. Sebagai contoh adalah snack ya. Coba diperhatikan anak-anak mulai dari kecil untuk menenangkan itu diberikan snack biasanya. Jadi yang itu akan menyebabkan seperti ketagihan. Karena apa? Karena memang snack itu kadar natriumnya cukup tinggi. Nah, itu yang menyebabkan seperti yang saya sempat jelaskan, snack ringan seperti apa namanya? Ya saya nggak berani sebut nama yang snack-snack di warung, di minimarket itu banyak mengandung natrium. Natrium itu akan menyebabkan mengikat cairan. Jadi pasiennya akan mengalami hipertensi sejak dini. Kalau misalnya ketemu kasus seperti itu, memang mulailah modifikasi gaya hidup dengan cara mengurangi konsumsi natrium dan juga penyedap ya. Karena itu akan salah satu faktor risiko menjadi hipertensi, dan hipertensi yang lama akan menyebabkan penyakit ginjal kronik. Bagus ininya, artinya mungkin nanti pada kesempatan berikutnya kita perlu berdiskusi Bu, karena terutama nakes yang ada di Bangli harus bahu-membahu untuk mulai dari deteksi dini, kemudian rujukan dan rujuk baliknya serta pencegahan ya. Baik, terima kasih Dok. Semakin siang semakin hangat yang bincang-bincang kita. Ini banyak sekali Dok di chat nih kita. Dari Anjas Dok, Anjas. Nah, di Anjas Dok. Mengalami keluhan tentang ambeien sudah beberapa bulan. Kemudian kalau setiap keluar ambeiennya, saya memasukkan dengan cara didorong Dok. Selama ini hanya meminum obat Ambeven dan makan pepaya Dok. Nah, ini bagaimana Dok antara pepaya? Kemudian mohon pencerahan terutama hal yang harus dihindari. Kemudian yang tadi keputusan mengalami HB yang mana Dok? Ambeien Dok. Anjas tadi. Oh, Anjas mengalami keluhan ambeien Dok, ambeien. Ambeien, hemoroid sudah beberapa bulan. Setiap hari keluar dan dimasukkan dengan cara didorong sendiri Dok. Nah, selama ini hanya meminum obat Ambeven, kemudian makan pepaya. Mohon pencerahannya untuk pencegahnya bagaimana tata laksananya nih Dok. Terima kasih. Ya. Begini Anjas, sebenarnya memang Anjas tidak usah takut untuk dilakukan tindakan. Kalau memang nanti itu lebih membantu ya, kita tahu bahwa kalau terjadi ambeien kemudian pecah itu HB-nya bisa hilang cukup banyak. Dan itu masalah berat nanti mengganggu kemana-mana. Jadi mulai dari kualitas hidup, kemudian gangguan jantung dan sebagainya. Jadi mungkin untuk kasus ini memang sebaiknya untuk Anjas sebaiknya ke Poli nanti biar konsultasi, kami konsulkan ke bagian bedah biar ambeiennya ditangani. Sekarang banyak kok metode ininya penanganan ambeien tidak lebih nyaman ya, tidak sesakit cara yang dulu. Ada cara diikat, kemudian cara disuntik, itu memang sebaiknya kita bekerja sama dengan dokter bedah. Ingat tadi slide-nya bahwa tidak semua juga kami bisa selesaikan. Kami perlu bantuan lintas sektoral ya. Jadi dokter internis, nefrologis bekerja sama dengan dokter bedah ya, seperti itu. Nanti tolong dibantu teman-teman biar Anjasnya bisa kontrol dan kita rujuk nanti ke bedah. Baik Dok, siap Dok.
Nanti bisa lanjut konsultasi nanti pada saat HD ataupun lewat poliklinis ya, Anjas ya. Kemudian dari Rara, Dok, selamat siang Dok, saya Rara izin bertanya, idealnya kapan atau berapa kali medical check up untuk orang dalam usia produktif dilakukan dengan riwayat orang tua mengidap penyakit ginjal. Kemudian beliau menyarankan juga untuk edukasi berikutnya mungkin menggandeng psikolog Dok, untuk pendampingan pasien karena pasien lebih banyak waktunya di rumah daripada di rumah sakit. Itu ada saran satu, ada pertanyaan satu, kapan medical check up mungkin. Mungkin itu dulu Dok, langsung Dok. Iya, pertanyaan yang bagus sekali, serta usul yang bagus sekali. Memang kalau manajemen pengawasan, memang kalau hasil labnya normal, memang disarankan setiap tahun untuk dilakukan pemeriksaan terhadap faktor risiko ya. Misalnya dari keluarga ada yang riwayat penyakit ginjal kronik, itu kan dievaluasi dulu apa penyakit dasarnya. Misalnya kalau diabetes, tentu kita fokus untuk screening diabetesnya. Kalau hipertensi, kita fokus pada screening hipertensinya dan serta pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang ada. Nah, kalau pendampingan terhadap psikolog memang bagus sekali sebenarnya, karena itu bisa memberikan motivasi. Tetapi selama ini karena memang dari sistem memang belum terintegrasi, jadi memang teman-teman yang bekerja di ruang HD merangkap sebagai pendamping support terhadap psikologis pasien. Mungkin seperti itu. Ya, baik Dok. Ada dari Mei Sanjaya Dok, Mei Sanjaya. Maaf sebelumnya Dok, Niki Mei Sanjaya kreatinnya sudah 3,66. Ya, mungkin dilihat dari URL kemarin mungkin ya. Kencingnya biasa, kemudian makannya juga normal. Mau konsul langsung dengan dokter itu, nah mungkin bisa di-share dikit bagaimana Dok? Oh iya. Ya. Sekarang memang kami sudah membuka, kalau konsultasi langsung bisa ke poliginjal dan hipertensi, itu sudah di-cover oleh BPJS dan bisa langsung dari Vaskes 1 ya. Jadi dengan menyebutkan bahwa pasien ginjal perlu konsul ke poli penyakit dalam, subspesialis ginjal hipertensi, udah akan langsung keluar rujukannya. Ya, nanti kita akan evaluasi di poli untuk kreatinin 3,66 dan tindak lanjutnya. Oke, baik Dokter. Terima kasih. Begitu Pak Mei Sanjaya, silakan tetap manfaatkan fasilitas BPJS-nya untuk melakukan konsultasi lebih lanjut. Kemudian ada juga chat secara pribadi. Bagaimana tata laksana untuk penanganan ibu hamil dengan hipertensi dan protein uri? Oh iya, itu mungkin pertanyaan penting. Bagus sekali itu. Ini tuh memang kebetulan Bangli itu adalah salah satu lokus atau tempat yang dijadikan binaan oleh Kemenkes. Dan salah satu timnya adalah kami di di Bangli berenam ya, 6 dokter ya. Saya dokter Objin, dokter anak, sama dokter umum. Nah, itu nanti berdelapan ya. Kita kan nanti bisa diskusi itu yang ininya. Kita memang harus buat acara khusus tentang itu. Tetapi kalau merujuk kepada aturan Kemenkes dan merujuk kepada aturan tadi Kadigo tadi, kalau pasien dengan protein uri, apalagi nilainya lebih dari 300, memang sudah harus rujuk ke nefrologis. Seperti itu. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, minimal dirujuk kepada internis dan SPOG. Nanti dari sana kita akan berkolaborasi perawatan selanjutnya, karena menggandeng bidan di lapangan juga. Bagus ininya pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya kejadian itu ada dan banyak terlewatkan sebenarnya. Dan kalau protein uri pada wanita hamil tidak ditangani dengan bagus, memang lama-lama memang akhirnya jatuhnya ke PGK nanti.
Baik Dok, terima kasih Dok. Jadi mengingat waktu Dok, ini jam pukul 11.53. Bagaimana Dok? Ya, silakan Mang, lanjutkan acara dengan ini. Memang antusias banget ininya. Memang seperti yang kita diskusikan, kita perlu mengadakan ini secara maraton, karena jangan sampai WKD itu hanya tanggal 11 Maret saja. Tapi kita bisa perpanjang, nanti teman-teman sudah mempersiapkan diri kemarin, mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan. Nanti kita lanjutkan kepada mungkin awal April, ya kita undang, apalagi sebagian besar daripada pasien-pasien kita juga sudah mengenal aplikasi Zoom, ya. Dan jangan lupa juga follow ininya, akun media sosialnya, karena kami juga menyebarkan informasi lewat akun media sosial. Jadi kalau Pak Komang Widi 11 gitu ya. Kalau HD-nya Kinya Bangli, ya, atau dengan Nani kepala ruangannya, atau Rahayu, ya. Jadi itu akun-akun media sosial yang perlu diikuti oleh pasien dan keluarganya, kemudian teman-teman yang lain. Jangan lupa ikuti juga TikTok-nya Pak Komang Widi. Ting-ting Dok. Beda, ada waktu Dok lagi, kira-kira lagi 5 menit, 10 menit. Kita beri kesempatan ya, Dok, kita. Oke. Oke. Silakan Ibu-ibu, Ibu Bapak-bapak peserta live talk pada siang ini, yang mungkin dari 1 atau 2 pertanyaan lagi, karena kita sudah menginjak jam 12 ya, hampir ya. Terkait dengan kontrak waktu kita. Ya silakan Bapak dan Ibu live ya, silakan buka videonya, buka mic-nya, jadi kita bisa tatap muka ya lewat video. Silakan bertanya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin dari rekan-rekan perawat, baik BMC ataupun rumah sakit umum yang mau memberikan ya konseling, informasi, edukasi, dipersilakan, buka mic, buka videonya, buka hatinya. Ya, dipersilakan, kami persilakan. Dari Bapak Ibu peserta yang lain dipersilakan, atau tidak ada pertanyaan lagi mungkin, sudah paham atau bagaimana? Ya, persilakan. Ada Pak Sudire, kemudian Pak Kinia, Pak Ketut Kinia, ya mungkin. Pak Jero, ada yang perlu dikonsultasikan? Kebetulan kita live pada siang ini. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada dari Pak Mariana, Bu Mariani, ada hal-hal yang perlu disampaikan, ya kami persilakan. Dari BMC ada Bu Rahayu, Dr. Yiyin, Nitri, dan teman-teman yang lain, dipersilakan. Kami berikan waktu sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain. Dan Bapak dan Ibu, jadi pada kesempatan ini, jadi dari audiens semua, kemudian dari pertanyaan juga yang bertanya. Jadi kami akan adakan undian. Jadi voucher pulsa sebanyak 3 orang. Jadi tim kami sudah mengundi ya, dikocok-kocok semua. Astung Kare ada
3 orang nanti akan keluar. Nanti kita umumkan di akhir sesi akan mendapatkan door prize berupa pulsa nanti sebanyak 3 orang. Nggih. Oh ya, dari Pak Nyoman Sudire. Dok, jadi ada pertanyaan. Selamat siang, Dok. Saya pasang HD dari Rumah Sakit Bangli. Mau bertanya, saya sudah HD 7 tahun. Wah, survive, Dok. Akhir-akhir ini saya sakit pinggang sampai ke kaki kiri saya, kesemutan. Bagaimana mengatasinya? Demikian, Dok. Ya, pertanyaan bagus dari Bapak Sudire. Begini, Pak Sudire, kalau pasien-pasien yang HD itu sering mengalami gangguan. Jadi secara umum pasien penyakit ginjal kronis tahap akhir ya, itu sering mengalami gangguan metabolisme tulang yang disebut dengan renal osteodystrophy. Jadi artinya tulang-tulangnya lebih rapuh daripada tulang-tulang kami-kami yang normal. Caranya adalah itu sebenarnya dimulai dari pencegahan ini, mulai dari disiplin dengan mengkonsumsi kalsium fosfat. Jadi memang tidak enak gede itu, tetapi itu manfaatnya jangka panjang. Nah, kemudian kalau sudah ada keluhan, itu mungkin perlu kita lakukan evaluasi. Bagaimana posisi pekerjaan Bapak, bagaimana posisi tidur Bapak, ya. Kemudian selanjutnya aktivitas kalau perlu misalnya dilakukan stretching ya, bisa dilakukan itu karena seringkali ada juga gangguan metabolisme tulang disertai dengan gangguan saraf juga, otot dan saraf. Jadi ototnya tegang, bisa menjepit ya. Dan ini memang kami perlu evaluasi nanti. Biasanya saya akan ronsen nanti di poliklinik untuk melihat struktur daripada tulangnya. Ya. Kemudian untuk sementara, misalnya kalau mengganggu sekali, obat yang aman bisa dikonsumsi, asal tidak ada alergi ya, itu bisa mengkonsumsi parastamol cukup. Parastamol 750 mg sekali sebelum nanti dievaluasi dan kontrol ke poliklinik. Jadi obat yang lain penghilang nyeri sebaiknya hati-hati karena saya berusaha biar sisa ginjal Bapak tetap berfungsi ya. Itu yang disebut dengan residual kidney function biar yang itu tetap berfungsi ya. Jadi hati-hati juga mengkonsumsi obat penghilang nyeri karena obat penghilang nyeri juga berpotensi menyebabkan perdarahan pada saluran cerna. Nanti HB-nya turun lagi kalau itu terjadi ya. Tapi selamat, sudah 7 tahun dengan hasil yang bagus, adanya. Ya, Dok, terima kasih. Jadi ada sedikit kelewatan, Dok. Mau tanya, ini ada profesi seorang bidan Pustu Penangan yang dengan HD dan protein UDI positif. Mungkin tadi sudah sempat disinggung juga tentang screening yang Kabupaten Jambi jadi lokus tentang hipertensi, terutama pada ibu hamil. Kemudian ada juga menyampaikan bagaimana pasien, apakah bisa pasien HD memakai skincare, Dok? Jadi secara estetik juga ingin bagaimana kira-kira apakah bisa untuk menjaga elastisitas kulit dan sebagainya. Mungkin untuk sarannya seperti apa, Kak? Masih. Iya, sebenarnya kalau pasien HD sudah rutin menjalani HD, asal kita pastikan bahwa skincare-nya itu terbebas salah satunya dari merkuri. Itu sebenarnya masih cukup aman. Tapi memang ya kita nggak tahu ya karena dunia tetap berpikir positif saja. Kalau seandainya memang skincare-nya itu alamiah, justru bagus karena apa? Dengan melakukan skincare yang baik, performa bagus, ya, tampil bagus, tentu akan menghapus stigma bahwa pasien HD itu jorok, kotor dan sebagainya. Tapi memang sekarang sudah luar biasa perubahan. Kalau di daerah Bangli saya lihat pasiennya juga bersih-bersih, itu tidak terlepas dari peran serta teman-teman yang selalu mengingatkan untuk menjaga kebersihan, memberi motivasi dan seterusnya. Jadi tetap lakukan itu ya.
prinsipnya adalah pastikan skincare-nya itu terbebas dari salah satunya merkuri. Ya. Baik, Dok. Terima kasih. Jadi tepat pukul 12.03, Dok. Oke, jadi yang sudah tidak terasa sudah 2 jam kita berbincang-bincang. Jadi mungkin kesan, pesan, closing statement-nya, Dok, sebelum acara ini kita tutup, dan tentunya nanti akan ada acara-acara yang lain dengan topik yang sangat menarik lagi, Dok. Mungkin closing statement sebelum acara kita tutup, Dok. Iya, memang untuk ada pepatah yang mengatakan kalau kita ingin pergi cepat, itu pergilah sendiri. Tetapi kalau kita ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Inilah perjalanan hidup, itulah perjalanan yang jauh. Jadi kita harus target kita adalah hidup yang berkualitas. Saya mengajak teman-teman sekalian, pasien dan keluarganya untuk bersama-sama saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan, yaitu kualitas hidup yang baik untuk kita semua. Baik, terima kasih, Dok. Jadi karena waktu yang memisahkan kita, jadi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, atas waktu yang sudah diberikan kepada kami semua. Jadi kesempatan di hari Minggu ini. Oke. Jadi untuk diskusi live talk pada siang ini kami tutup. Jadi apresiasi pada Dr. Rama, kepada teman-teman semua, dan semua peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih, Dokter. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Dengan demikian, acara live talk pada World Kidney Disease, ya, Hari Ginjal Sedunia, kami cukupkan. Dan tentunya nanti kami masih mengundi undian, yaitu 3 voucher pulsa dan beberapa body bag dari pesan sponsor. Jadi mohon ditunggu sebentar. Masih dikocok, Dok. Kalau agak mestinya agak lama dikocoknya. Lama-lama, Pak. Oke, mohon tunggu sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, undian pulsa, ya, voucher pulsa untuk 3 orang jatuh kepada pertama. Ketuk-ketuk Bayu. Ketuk Bayune, Bapak Made Suyadnyo, Garing Buluh Bidari. Kemudian yang kedua, yang masuk akunnya itu Sang Ayu K. K-nya apa ini, Dok? Banyak persepsi jadinya kalau K ini. Sang Ayu. Kaya. Yes, Sang Ayu K. Dari BMC kan saya. Kemudian yang ketiga Made Trisno. Yeay. Kemudian ada goodie bag. Goodie bag ini maksudnya apa ya? Tas mungkin bingkisan ya. Ada Anjasmana, Rara, Mei Sanjaya, Nyoman Sudira. Ya, seperti itu. Ya, nanti selamat bagi pemenang undian. Jadi pada webinar-webinar berikutnya dipersilakan bertanya yang lebih banyak. Kemudian silakan Mas Tongkaro dapat undian. Nggih.
Jadi Bapak dan Ibu, baiklah. Jadi karena sudah menginjak waktu, terima kasih atas kesempatan, waktu yang sudah diberikan dari Bapak dan Ibu di hari Minggu, yang sudah meluangkan waktu untuk tatap muka secara online ya. Jadi terakhir kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Namo Buddhaya. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih dokter, terima kasih semua. Silakan buka videonya. Kita TikTok. ya cekrek bersama ya. Oke. Bapak Gatot silakan mohon dari slide pertama di capture. Pak Gatot ya dari slide pertama. Silakan berbagai gaya ya. TikTok boleh bebas ya. Kita tunggu TikToknya Dokter Rama sebenarnya gimana. Ya. Silakan dipandu Pak Gatot ya untuk di capture dari slide pertama. Silakan posisinya. Rame. Kalau sesi foto, sesi TikTok nih rame biasanya. TikTok. Aku masih ting-ting. Silakan Pak Gatot dari slide pertama. Slide. Oke, banyak banget yang sudah join. Terima kasih nih udah di capture ya satu persatu, banyak banget. Mungkin bisa di capture juga di sana ya, karena saya buat video juga, sehingga bisa dicek. Sebentar. Saya screen record ya. Silakan dibuka semua, biar tahu ya kita kenal semua ya. Ada Dwi Satyari, aduh, tukang kami di hadir. Iya. Ya. Pantas. Ada beberapa yang belum di on ya. Ya, di on kan semua ya. Siang-siang on bagus loh, Pak Gatot. Ya. Oke. On. Ya, jempol. Wah, keren. Terima kasih. Sip. Sudah ya Pak Gatot ya? Ya. Terima kasih yang sudah mengikuti live talk-nya ya di tanggal 7 Maret 2021. Kami dari BMC juga dan RS Bangli juga sudah membuat acara yang sangat banyak partisipan ya ikutnya ya. Terima kasih. Dan dari saya sendiri ya, saya mengucapkan semoga kita terlindung juga. Jangan lupa penerapan 3M ya. 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, sekian saja untuk hari ini. Dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi. Terima kasih Dokter Rama, terima kasih Pak Gatot, terima kasih teman-teman semua. Selamat siang, mohon izin live ya. Terima kasih. Live.